untuk siswa-siswi akan mengerjakan kedua tesnya, yaitu tes potensi kecerdasan dan juga pemetaan karir. Nah, di sini secara deskripsinya untuk dua versi ini, jadi nanti untuk pilihan jawabannya ada Likert dan juga versi single choice ya untuk di bagian potensi kecerdasan. Nanti gambarannya seperti apa akan saya tampilkan juga di demonstrasi aplikasinya ya. Nanti akan saya share screen juga. Dan di sini intinya di asesmen tes potensi kecerdasan dan juga pemetaan karir, kita tujuannya adalah untuk melihat deskripsi tentang potensi yang paling dominan untuk masing-masing siswanya. Kemudian juga nanti akan ditampilkan kelebihan dan kekurangan dari potensi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian ada cara meningkatkan potensinya seperti apa, rekomendasi karirnya, kemudian arahan juga untuk konsultasi dan rekomendasi fitur, dan juga arahan untuk bisa membuat karir mapping ya sesuai dengan pemetaan karir yang ada di hasilnya nanti. Nah, di sini ada gaya belajar. Untuk yang tes kedua, untuk gaya belajar sendiri adalah tujuannya untuk bisa melihat tipe gaya belajar yang paling dominan oleh siswa itu apa. Karena kan gaya belajar biasanya setiap individu berbeda-beda ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada yang misalnya gaya belajarnya itu adalah visual kayak gitu atau audio visual. Berarti nanti diarahkan untuk bisa lebih belajar dengan menggunakan mind mapping atau video belajar seperti itu untuk yang gaya belajarnya, agar dari siswanya pun secara individu bisa lebih memahami pelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Atau dari untuk guru-guru pun juga bisa jadi tahu nih, oh gaya belajar siswa ini ternyata seperti ini, berarti sebagai guru untuk mengajari dia pendekatannya harus seperti ini sesuai dengan gaya belajar seperti itu. Kemudian di sini juga akan menunjukkan kelebihan dan kekurangannya dari gaya belajar tersebut. Kemudian media pembelajaran paling efektif sesuai dengan gaya belajar siswa itu apa, lingkungan belajar yang direkomendasikan, dan juga kalau ini untuk di fitur sekolahnya ya. Nah, di sini untuk di IQ Prediction Test itu ada perbedaan. Mungkin kalau untuk yang ketiga ya, tes potensi kecerdasan, pemetaan karir, dan juga gaya belajar, ini ada di fitur yang namanya AMBIS Test. Nanti akan saya sampaikan juga. Kemudian kalau untuk ini IQ Prediction Test itu ada di fitur yang namanya tryout. Nah, untuk IQ Prediction Test ini sesuai dengan judulnya, jadi prediksi dari IQ siswa seperti itu. Dan di sini apa saja yang akan didapatkan oleh di hasilnya, nanti akan ada gambaran kecerdasan umum, kemudian gambaran kecerdasan verbal siswa, numerik, persepsi visual, dan juga saran dan tips belajar untuk siswa. Karena nanti di tes IQ ini akan ada 3 tes ya yang siswa-siswi akan kerjakan, yaitu tes verbal, numerik, dan juga spasial atau persepsi visualnya. Nah, ini untuk teknisnya. Jadi nanti siswa-siswi itu mengerjakan di aplikasi sekolah, seperti tadi yang disampaikan Pak Ripel ya. Jadi kita untuk tes ini akan di aplikasi sekolah namanya SKOLLA, atau menggunakan web app ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, bagi siswa-siswi yang memang gadgetnya mungkin bermasalah ya, atau misal kapasitas memori untuk di aplikasinya sudah tidak muat, atau memang tidak membawa device seperti itu, kita bisa juga menggunakan di web app di https app.sekolah.online. Dan ini kita rekomendasikan untuk menggunakan browser yaitu Google Chrome ya untuk bisa mengaksesnya. Jadi nanti saat akan mengerjakan asesmen boleh disampaikan aja kepada siswa-siswinya kalau nanti untuk asesmennya menggunakan secara online, bisa menggunakan web atau menggunakan aplikasi. Jadi apabila yang memang nyaman menggunakan device masing-masingnya, bisa di Android atau di iOS, itu silakan dibawa gitu jika diperbolehkan. Atau bisa menggunakan laptop di https app.sekolah.online ya, di webnya. Nah, nanti kita juga sudah sediakan, nanti Pak Rival dan juga tim dari NF akan menginformasikan ya terkait dengan akun siswa. Di sini siswa-siswi menggunakan masuknya dengan email. Karena di sini ada berbagai macam cara ya cara masuknya. Dan yang perlu dipastikan adalah siswa-siswi nantinya masuk dengan email dan juga password yang sudah diberikan. Kemudian di sini setelah login itu karena memang akunnya sudah dibuatkan ya, jadi tidak perlu untuk memilih siswa, orang tua, atau guru. Jadi siswa-siswi ada di akun siswa seperti itu dan nanti terdaftar sebagai kelas 12. Nah, kemudian untuk ini
Yang pertama, kita nanti akan uji coba, akan tes ya, tes assessment di pemetaan karir. Dan di sini tadi yang saya bilang untuk pemetaan karir, potensi kecerdasan, dan juga gaya belajar itu akan ada di fitur yang namanya Ambis Test. Nah, ini berbagai macam fitur di aplikasi sekolah, tampilan di berandanya, dan yang akan kita gunakan di besok adalah Ambis Test dan juga tryout. Untuk pemetaan karir akan dipilih di fitur Ambis Test, kemudian nanti siswa-siswa login menggunakan email dan juga passwordnya, kemudian nanti pilih di bagian pemetaan karir di sini. Nah, untuk bagian pemetaan karir, setelah itu klik di sini untuk mulai tesnya. Nah, ini untuk gaya belajar juga sama. Gaya belajar itu nanti setelah selesai pemetaan karir, itu pilih yang bagian learning skill. Dan nanti pilih di bagian tes gaya belajar ini, yang learning skill. Kemudian ini untuk yang potensi kecerdasan juga masih di bagian Ambis Test. Ini pilih yang bagian potensi kecerdasan. Ada 9 tes yang tersedia ya. Jadi ini harus dikerjakan secara lengkap satu persatu potensi kecerdasannya untuk bisa melihat yang dominan di siswa itu apa. Gitu. Kemudian di sini bagian potensi kecerdasan, kemudian pilih mulai tes untuk setiap potensi kecerdasannya. Dan setelah itu nanti bisa ya apa? Kalau sudah selesai semuanya, baik itu di pemetaan karir, gaya belajar dan juga potensi kecerdasan, nanti siswa langsung diarahkan untuk di bagian IQ prediction test-nya, yaitu di fitur tryout-nya. Nah, di sini tadi ada 3 tes yang akan dikerjakan oleh siswa dan ini sudah ada durasinya masing-masing. Untuk total durasi secara keseluruhan untuk bagian IQ prediction ada 33 menit ya. Jadi kita akan ada tes verbal, numerik, dan persepsi visual atau spasialnya ya. Di sini durasinya 33 menit. Nah, nanti pilih yang bagian IQ Prediction Test kelas 12 SMA di sini. Oke, nah ini contohnya pilih tryout, kemudian nanti pilih di IQ Prediction Test. Karena di sini ada kode yang harus dimasukkan oleh siswa, jadi nanti masukkan kodenya IQ Prep seperti yang ada di sini ya. Nanti juga tutorialnya, apa namanya, dokumen tutorialnya akan diinformasikan juga oleh Paritel nantinya ketika hari H mungkin ya. Kemudian nanti di sini akan ada masing-masing, yaitu tes verbal, numerik, dan juga spasial. Ini bisa klik mulai di bebas, bisa di verbal dulu, atau numerik dulu, atau spasial dulu, asalkan ketiga tesnya ini harus dikerjakan. Gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang aplikasi sekolahnya ya, untuk demonstrasinya. Nah, di sini contohnya, oke sebentar. Nah, ini tampilan untuk nantinya ada di web ya. Jadi misalnya di laptop itu bisa kita login dengan app.sekolah.online, terus nanti siswa bisa langsung masuk dengan akun email yang sudah diberikan nantinya akan diinformasikan juga dan password yang sudah ada juga. Jadi nanti siswa tinggal ketik aja emailnya apa, kata sandinya apa, terus bisa masuk langsung. Nah, setelah itu nanti akan ke beranda seperti ini. Nanti untuk bagian Ambis Test itu masuk ke bagian Ambis Test ini, assessment Ambis Test. Kemudian pilih di bagian pemetaan karir dulu. Dan ini bisa langsung mulai tesnya. Nah, nanti di sini untuk pemetaan karir akan ada 9 soal yang perlu dikerjakan. Nah, di sini contoh soalnya, jadi nanti diminta untuk pilih satu pernyataan yang paling sesuai. Ini single choice, jadi dipilih salah satu gitu ya, misal ini gitu. Terus nanti lanjut dan seterusnya sampai 9 soal. Kemudian setelah pemetaan karir bisa langsung lanjut di bagian gaya belajar. Nah, karena di sini ada 2 ya, di bagian learning skill ada gaya belajar dan college readiness. Untuk siswa-siswi cukup mengerjakan yang gaya belajar aja, yang ini. Durasinya 15 menit, bisa langsung mulai. Ada 6 soal yang perlu dikerjakan, kemudian mulai tes. Ini juga pilihannya single choice, jadi bisa milih salah satunya, lanjut, terus sampai seterusnya. Dan ketika sudah selesai, memang di setiap asesmen itu jangan lupa untuk klik selesai ya, klik selesai kayak gitu. Nah, di sini contoh ini selesai tes gitu ya.
Terus nanti untuk siswanya hasilnya akan langsung ada sebetulnya di aplikasi. Cuma nanti secara lebih lengkapnya untuk hasil terintegrasinya dari seluruh asesmen itu akan diinformasikan lebih lanjut. Kalau untuk di siswanya bisa langsung melihat seperti ini ya. Nah, kemudian setelah belajar selesai itu bisa lanjut ke bagian potensi kecerdasan. Nah, di sini ada kurang lebih ada 9, iya ada 9 untuk bagian potensi kecerdasannya. Masing-masing potensi itu kita teskan seperti ini untuk bisa melihat yang paling dominan dari potensi siswa itu apa. Jadi di sini ada linguistik, ada logika matematis, visual spasial, musik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensialis. Nanti ini akan dikerjakan semuanya oleh siswa masing-masing dan ini mulai tes kayak gitu ya. Dan ini pakai skala Likert, jadi nanti ada pernyataan, terus siswa-siswi memilih yang paling sesuai dengan diri dia dari pernyataan itu sesuai atau tidak gitu dengan diri siswanya. Jadi misal saya dapat membayangkan kata-kata di kepala saya, ini siswa ternyata sesuai banget, berarti milih yang sangat sesuai gitu dan kerjakan sampai selesai. Seperti itu. Deh, nanti kalau misalkan udah selesai semua di bagian ambis test, itu nanti bisa kembali lagi ke beranda, terus nanti kerjakan yang bagian try out. Kemudian nanti pilih yang IQ prediction test ini. Nah, nanti akan ada 3 ya, ada verbal, numerik, dan juga spasial. Dan ini nanti karena saya udah mendaftar ya, tapi nanti siswa-siswi perlu mendaftar lebih dulu. Jadi ketika di sini biasanya ada fitur daftar, kemudian nanti masukkan kodenya IQ Pred sesuai yang tadi diinformasikan ya, IQ PRED. Kemudian nanti pilih boleh bebas ya, bisa ngerjakan verbal dulu, tes numerik dulu, atau spasial tes dulu. Nah, ini contohnya yang spasial, kemudian mulai. Nah, ini masing-masing tes ini ada durasinya tersendiri ya tadi. Jadi ini harus dikerjakan sampai selesai. Ini contoh tes yang spasial. Nah, terus yang harus diperhatikan adalah ketika sudah mengeklik jawabannya, sudah memilih nih, itu kalau misalkan ngerjakannya di laptop itu sebelum semuanya dikerjakan, semua soal dikerjakan, jangan klik simpan dulu. Jadi klik simpan Bapak Ibu ketika semua soal tuh sudah dikerjakan. Jadi misal ini sudah mengerjakan sampai selesai ya contohnya. Contohnya nih sudah sampai selesai ya. Karena untuk melihat yang sudah dikerjakan dan yang belum adalah perubahan warnanya. Kalau yang sudah dikerjakan itu warnanya nanti berubah jadi hijau seperti ini. Kalau belum itu masih putih dan untuk soal yang sedang dia kerjakan saat ini warnanya biru seperti ini. Nah, contoh misal ini udah selesai semua ya, sudah 15 soal dikerjakan, jangan lupa untuk klik simpan jawabannya. Dan kalau sudah simpan, submit untuk seluruh tryout-nya. Nah, kalau sudah disubmit semuanya seperti ini, itu berarti ketika ada label selesai ya untuk di masing-masing tes kayak di IQ prediction verbal, numerik sama spasialnya tuh udah ada label selesai seperti ini, berarti artinya soal untuk yang IQ prediction test ini udah selesai semuanya. Begitu, kurang lebih Bapak Ibu mungkin itu ya untuk penjelasan teknis pengerjaan asesmen besok. Apakah dari Bapak Ibu sudah cukup jelas atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mungkin dari saya cukup ya penjelasannya itu Pak Rivel. Mungkin kalau dari Pak Rivel ada tambahan di.
Untuk sementara masih oke, Pak. Nanti kalau ada terkendala, kami memang butuh dari NF datang satu orang sebagai yang membantu kegiatan di sekolah kami gitu, Pak. Iya, per ruangan. Kami 12 kelas, Pak. Langsung aja di kelas tersebut dilakukan gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Paling dikondisikan aja untuk ada yang standby ya seperti tadi, karena di teknis di lapangan kita nggak tahu ya. Kemudian kita lihat juga rekan-rekan sekarang juga banyak yang mengajar dan mungkin hanya 50% yang bisa ngikuti Zoom ini. Nah, jadi memang butuh untuk pengawas di lapangan. Dan bagi anak-anak yang terkendala nanti atau yang tidak bisa akses, mungkin informasinya bisa cepat dapat ya Pak ya, karena nanti kan dari beberapa sesi tadi biasanya ada yang muncul sekian kali baru selesai melaksanakan, ada yang belum. Nah, kami pun butuh tahu cepat siapa yang belum selesai, yang belum siap atau yang sudah selesai tapi dia tidak lengkap gitu maksudnya. Mungkin itu Pak. Ya, ya, betul, ya betul. Betul. Ya Pak, betul. Karena kan itu yang penting nanti dari sekian anak berapa persen yang belum selesai, kalau ada anak yang terlewatkan. Biasanya kalau banyak sesi itu banyak itu dia terkendala nggak tahu ya nggak tahu dia mana yang mau diselesaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, benar. Benar, Pak. Jadi kami dapat infonya hari itu juga, Pak. Jadi sehingga bisa siswa kita langsung melakukannya gitu. Kita juga bisa menganjurkan mereka untuk melanjutkan tes yang sedang berlangsung gitu, Pak. Sampai dia submit. Nah, Ya ini sedang nanti saya japri aja Anda anak yang sudah pindah itu. Baik Pak.
Oke, baik. Terima kasih, Pak Rizal. Kalau untuk tadi yang disampaikan oleh Ibu Fitri ya, terkait dengan progres pengerjaan siswa, paling kalau secara real time kita belum bisa menyediakan, Pak. Jadi kayak real time saat siswa mengerjakan, terus kita bisa tahu dia progresnya seperti apa, itu belum bisa. Tapi nanti mungkin karena di rundown kan 9.30 ya selesainya ya. Nah, jadi ketika 9.30 sudah selesai semuanya nih, sesuai dengan proses pengerjaannya, nanti kita akan langsung cek siapa saja yang sudah selesai, benar-benar sudah selesai, dan siapa saja yang belum. Nanti per hari itu juga, mungkin di jam 10-nya akan langsung diinformasikan kembali di grup terkait dengan progres pengerjaan siswanya. Seperti itu mungkin Pak. Kira-kira bagaimana Pak Rifat? Kalau terkait progresnya. Iya, betul. Iya, betul. Mm, mm. Oke, nah ini tergantung dengan kebijakan dari sekolah juga ya atau dari siswanya. Memang kita menyarankan untuk tidak direset kayak gitu ya atau bisa diingatkan untuk hati-hati sejak awal ketika proses pengerjaan karena ketika nantinya dari siswi baru misal baru mengerjakan tadi ya dua subtes atau baru satu subtes kemudian minta di reset itu nantinya perlu mengulang dari awal kayak gitu. Jadi sebenarnya soalnya tidak terlalu banyak sih Pak Rivel, jadi masing-masing soalnya kurang lebih 10 soal per subtesnya. Cuma kalau misalkan dari siswanya merasa nggak perlu dilanjutkan, tapi disarankan untuk dilanjutkan ya, karena nanti supaya hasil IQ prediksinya sesuai, jadi nanti itu bisa di reset di belakang. Nanti mungkin ini akan ada grup juga ya Pak ya, terkait dengan informasi kendala. Jadi nanti bagi siswa yang memang ada kendala semacam yang tadi Pak Rizal bilang belum selesai tapi udah terlanjur submit itu bisa diinformasikan aja email yang digunakan oleh siswa apa, kemudian mau di reset yang bagian apa, nanti diinformasikan ke kami agar nanti bisa di reset dan siswa bisa mengerjakan kembali kayak gitu. Memang disarankan kalau karena ini asesmennya, jadi harapannya bisa mengerjakan semuanya tes baik itu tadi kalau IQ prediction spasialnya atau numeriknya atau verbalnya kayak gitu. Kemudian kalau yang asesmen juga biasanya kendala di bagian ambistes itu belum sejauh ini belum pernah kita temukan sih ya Pak kendala di bagian ambistesnya. Jadi mungkin terkait dengan hasilnya. Jadi kalau karena kan tadi siswa-siswi kalau sudah selesai mengerjakan hasilnya sudah bisa langsung dilihat ya. Kalau ada yang bagiannya masih terkunci, itu nanti bisa diinformasikan saja kepada grupnya kayak gitu kalau hasilnya masih ada yang terkunci nih belum bisa melihat secara lengkap itu nanti diinformasikan aja biar nanti bisa kita buka aksesnya kayak gitu. Kalau selebihnya paling diperhatikan untuk loginnya aja sih terkait kendala ya. Harapannya siswa tidak salah untuk cara masuknya karena tadi cara masuknya menggunakan email dan juga password. Karena kalau misalkan nanti siswa beda untuk cara masuknya, misal sudah terlanjur login di akun Google kayak gitu tadi, atau apa ya contohnya kayak gini nih. Jadi kan tadi untuk cara masuk di bagian akun kan beda-beda ya. Sebentar, saya share screen lagi. Nah, di sini kan ada yang klik email dan juga kata sandi, ada yang menggunakan masuk dengan Google ya. Khawatir nanti siswa ada yang salah nih masuknya dengan akun Google, kemudian pilih emailnya. Nah, itu nanti package-nya atau secara pembacaan di database kita itu akan berbeda. Jadi hati-hati untuk masuk
di akun sekolahnya itu harus dengan akun email yang sudah diinformasikan, baik itu email yang memang siswa-siswi sudah input kemarin atau email yang kita buatkan ya. Pokoknya nanti dari kita akan informasikan juga ya akun email dan passwordnya apa, itu harus sesuai dan nanti langsung masuk aja di emailnya. Selebihnya insya Allah sejauh ini belum ada kendala yang lainnya sih. Nanti kalau misalkan ada informasi atau kendala-kendala, kita standby juga di grup, jadi nanti bisa langsung diinformasikan aja. Intinya yang kita butuhkan ketika nantinya ada kendala, Bapak Ibu, itu email siswanya ya. Karena untuk bisa mengecek akunnya, kita apa namanya acuannya adalah di emailnya, kayak gitu. Jadi nanti bisa diinformasikan aja email siswanya apa, kemudian contoh kendalanya, screenshot atau foto kendalanya itu seperti apa. Gitu. Ya, sedikit lagi Pak izin menanggapi. Eh, Seandainya nanti terkendala ya, kemudian apakah kegiatan ini ada sesi cadangannya atau apa namanya? eh, kalau yang terkendala hari ini, apakah anak bisa menyusul? Nah, itu aja Pak. Terima kasih. Hari lain, berarti di hari yang sama ya Pak ya? Tidak ada di hari lain atau mungkin ada rencana hari lainnya atau gimana? Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Semoga besok berjalan lancar dan ah, yang ditakutkan anak nggak tahu emailnya. Nah itu sih sebenarnya yang kendala kalau online ini. Terus, jaringan atau handphone. Nah itu biasanya teknisnya.
Susah-susah untuk masalah. Izin Pak, untuk pengiriman ke WA itu apakah nanti malam atau pas kita mau start, mau mulai aja besok bagusnya? Bagusnya pas biar serentak ya. Kalau dari malam mereka takutnya ya ada curi start dulu. Nah, itu salah satu ya kan. Bagusnya di 7.30 ya kita serentak dikirim. Jadi nanti anak-anak yang tidak punya akses, nah itu nanti yang kita benahi nanti di lapangan, Pak. Itu saran gitu. Karena nanti kalau dia kan pakai aplikasi kan kalau ngirim. Nah, Bapak kirim dimulai 7.15 pun tidak masalah ya, karena 7.30 mereka nanti mulai start. Jadi kawan-kawan di pengawas bisa mencek nanti apakah mereka semua sudah ada, dan kita nanti akan bantu printkan per kelas ya, kalau memang ada mana siswa yang sudah ada dapat atau yang belum. Itu Pak. Jadi kalau misalnya dari malam sudah di-share, takutnya nanti malah salah instruksi ya, kalau mungkin biar sama nanti teknis kita di lapangan. Nah, mereka masuk seperti biasa kan? Mereka masuk seperti biasa. Eh, Mana ya? Kita kan masuk 6.45 itu, Pak. 6.45, ya. Jadi mereka beres pagi, paling kalau jam 7 di start nggak apa-apa, mereka udah di sekolah kan. 7. Saran aja itu, Pak. Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang lain menanggapi nggak apa-apa. Kalau saya sih bagusnya jam 7 berarti mereka fokus saat itu. Kalau pagi-pagi nanti ini apa lagi kan? Sementara mereka konsentrasi untuk keberangkatan ke sekolah. Ya, Menyesuaikan aja, Pak. Itu ada yang raise hand, Pak, dari Ibu Silvi. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kalau tadi kan penjelasannya terkait dengan cara tes, bagaimana men-share dan menjelaskannya kepada siswa gitu ya. Penasaran nih Pak, untuk hasil tesnya, kan sebelumnya kan kami juga udah tahu nih, mungkin yang guru-guru BK mungkin kan ada di sini nih hasil dari tes yang akan kita kerjakan. Nah, pertanyaan saya untuk tes kali ini, apakah nanti di hasilnya itu ada dikaitkan
menyesuaikan dengan mungkin rekomendasi jurusan apa yang sesuai dengan tes yang mereka kerjakan gitu kan. Karena kan ini target kita kelas 12 nih Bapak gitu kan. Jadi mungkin mereka akan lebih akan lebih bersemangat lagi untuk dan bersungguh-sungguh mengerjakan tes apabila memang hasilnya itu memang ada keterkaitannya dengan jurusan apa yang mungkin direkomendasikan oleh NF. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Silvi atas pertanyaannya ya. Iya, betul Ibu. Jadi nanti karena kan kita juga akan ada tes untuk pemetaan karir ya. Di sana, di pemetaan karir itu nanti akan ada rekomendasi karir dan sekaligus juga rekomendasi dari jurusannya. Nah, nanti di sana mungkin contohnya belum bisa diinformasikan sekarang karena kita belum melaksanakan tesnya ya, Ibu. Jadi nanti mungkin setelah sudah selesai untuk contohnya nanti akan diinformasikan kayak gitu ya untuk contoh hasilnya. Tapi intinya pertanyaan dari Ibu untuk jurusan apakah ada atau enggak, nanti akan ada inputnya juga di sana. Berikut juga dengan rekomendasi karir untuk siswa. Gitu. Terima kasih penjelasannya Bapak dan Ibu Syifa. Jadi kami kan juga bisa nih memberikan semangat juga kepada anak-anak untuk benar-benar mengerjakan secara serius sehingga hasil yang didapat pun benar-benar menggambarkan apa yang menjadi gambaran dari siswa itu sendiri. Terima kasih. Iya betul Pak. Nanti untuk komunikasinya bisa via grup aja. Nanti di sana akan ada tim teknis juga yang standby gitu dari sekolah. Iya, Pak.
Recording stopped. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten Pak Rifel, untuk tutorialnya sama kemarin akunnya ada yang mau saya tambahkan sedikit. Nanti saya informasikan ya, kalau udah bisa di-share ke guru. Ya, makasih Pak. Izin keluar ya Bapak Ibu.